Dalam rentang 1 tahun terakhir inilah yang membuat rasanya banyak sekali hal yang harus kita kritik, harus kita beri masukan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan terakhir, yang paling penting juga adalah soal watak otoritarianisme yang mulai muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak mau membaca berita, tidak ingin mengubah sesuatu, tapi ingin memperingati sesuatu. Apa itu? Kalau kita ingat, tanggal 20 Oktober hari ini, saat video ini ditayangkan, itu adalah hari pelantikan seorang presiden. Jadi tradisi ini dimulai pada saat Presiden Abdurrahman Wahid dilantik pertama kali pada tahun 1999 pasca reformasi. 20 Oktober menjadi penanda sebuah periode kepemimpinan, periode kepresidenan. Tahun 1999, 2004, tanggal 20 Oktober SBY dilantik. Dilantik kembali 20 Oktober 2009. Nah, 2014 Presiden Jokowi dilantik untuk periode pertama dan dilantik kembali tahun lalu untuk periode yang kedua. Jadi hari ini ketika video ini ditayangkan sudah 1 tahun pemerintahan Jokowi. Maka pertanyaan yang paling gampang, yang paling sering ditanyakan adalah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kurun waktu 1 tahun masa pemerintahan keduanya. Saya ingin tepiskan 5 tahun. Walaupun kita ingin bicara bahwa kontinuitas itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi tidak bisa dikatakan 1 tahun saja, tapi 5 tahun sebelumnya juga harus dihitung. Tapi saya ingin cut off untuk melihat fenomena 1 tahun masa pemerintahan Jokowi. Karena walaupun dipimpin oleh orang yang sama, tapi sesungguhnya ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita highlight, kita garis bawahi. Apa itu? Pertama-tama saya ingin mengungkapkan mengenai rekrutmen politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu menteri-menteri. Ketika Presiden Jokowi merekrut menteri-menteri pada periode pertama, saya pernah menulis di Detikcom dan mengatakan kabinet nano-nano, begitu. Kenapa begitu? Karena saya merasakan ada asam, ada asin, ada manis dan lain sebagainya. Tidak menggambarkan sebuah kabinet yang betul-betul diisi oleh orang yang ahli, yang amanah dan lain sebagainya. Ada yang bermasalah dan terbukti memang di tengah jalan berapa kali bongkar pasang dan bahkan ada menteri yang akhirnya dicokok oleh KPK yang divonis bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi. Nah, waktu itu walaupun merasa bahwa lumayan, saya masih memberikan nilai 6 untuk kabinet waktu itu. Ketika kemudian pada era kedua pemerintahan Jokowi, saya tidak lagi menulis, tapi saya diundang oleh satu televisi swasta, Kompas TV. Waktu itu satu meja ya, yang di moderatori atau diasuh oleh Budiman Tanurejo, pemimpin redaksi harian Kompas. Dan ketika disuruh menilai, saya mengatakan nilainya kurang dari 6. Pesimis, ya. Kenapa begitu? Saya ada beberapa alasan waktu itu mengatakan demikian. Pada periode pertama, ada kesan akomodasi oleh pemerintahan Jokowi. Pastilah. Tapi pada waktu itu yang mendukung pemerintahan Jokowi jauh lebih sedikit. Yaitu PDIP pertama, kedua adalah Nasdem, ketiga adalah Hanura, keempat adalah PKB. Hanya 4 partai saja. Dan minoritas sesungguhnya. Tapi pada era kedua ada 6 partai politik yang bergabung di pemerintahan dibandingkan
3 yang di luar pemerintahan. Pada periode pertama, 4 di dalam pemerintahan, 5 di luar pemerintahan, dan 1 mengatakan netral. Walaupun dalam perjalanan selanjutnya, akhirnya hampir semua partai bergabung dalam pemerintahan, kecuali 1 atau 2 partai saja, yaitu PKS dan Demokrat. Sekarang, Sobat Era sekalian, yang sudah pasti bergabung dalam pemerintahan 6 partai politik. Dalam 6 partai politik tersebut, Presiden Jokowi harus membagi portofolio kementerian. Semua pendukung harus dapat. 6 partai tersebut dapat. Bahkan, ketua-ketua umum partai pendukung, 3 diantaranya, itu menjadi anggota kabinet. Padahal, Presiden Jokowi mengatakan pada periode pertama tidak boleh rangkap jabatan. Tapi sekarang Erlangga Hartarto, Soeharto Monoarfa, dan 1 lagi dari partai pendukung Gerindra, jangan lupa saya, Gerindra, Prabowo Subianto menjadi menteri di kabinet Jokowi. Jadi 1 hal diingkari Presiden Jokowi dalam membentuk kementerian. Yang kedua adalah pada periode pertama masih melibatkan KPK untuk menilai track record sejumlah calon menteri. Sayang, pada periode kedua KPK tidak dilibatkan lagi. Dan bukan itu saja, KPK bahkan quote unquote tidak lagi memiliki kepercayaan publik yang besar seperti halnya periode-periode pertama masa pemerintahan Jokowi atau masa pemerintahan sebelumnya. Jadi peran KPK dalam melihat track record calon menteri sudah dihilangkan, diabaikan. Itu yang menjadi catatan saya ketika saya diundang di Kompas TV tersebut. Jadi kalau kita bisa bicara, kesan pertama sudah tidak menggoda. Terus terang, kesan pertama sudah pesimistis saya. Nah, hanya memang pada waktu itu saya mengatakan tidak lebih dari 1 tahun sudah akan ada reshuffle. Nah, ternyata saya salah. Kan pengamat boleh keliru kan, boleh salah. Rupanya reshuffle tidak terjadi. Walaupun kemudian ada skenario lain mengatakan, ya mungkin reshuffle akan menunggu pasca pilkada tanggal 9 Desember nanti. Jadi tepat pada hari anti korupsi sedunia akan ada pilkada di Indonesia, dan kita tahu bahwa anak dan menantu sedang berlaga dan perlu soliditas dukungan. Makanya ada pengamat yang mengatakan mungkin pasca itu barulah akan ditentukan reshuffle. Jadi reshuffle itu is a must sesungguhnya, karena ya 1-2 menteri itu sudah dianggap tidak perform. Bahkan ada isu mengatakan 20 menteri akan diganti dan lain sebagainya. Nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya. Ada yang mengatakan menteri A akan diganti, menteri B akan digeser dan lain sebagainya. Jadi satu soal bermasalah. Jadi Sobat Era sekalian, kalau saya menyoroti hal-hal yang katakanlah dianggap kurang baik, negatif misalnya, bukan berarti tidak ada yang baik dalam masa pemerintahan ini. Kan kita pakai penafsiran terbalik saja. Yang tidak dibahas artinya sudah baik, anggap saja begitu. Nah, berikutnya yang juga perlu digarisbawahi adalah beberapa undang-undang dibuat dengan mekanisme gelap. Jadi ada mekanisme yang tidak jelas, tidak partisipatif, tidak akuntabel, tidak transparan. Jadi tidak sesuai dengan kaidah good governance atau clean government. Dimulai dari Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu tersebut ahli-ahli untuk menangani COVID-19, yang terjadi adalah dia lebih banyak uang digunakan untuk pemulihan ekonomi, termasuk juga untuk menyelamatkan para pengusaha. Mereka-mereka yang selama ini sudah menikmati banyak dari republik ini. Sementara penanganan COVID-19 justru menjadi minoritas. Perpu itu juga dikritik karena berusaha menumpuk kekuasaan di tangan eksekutif. Melumpuhkan hak budget DPR, sedikit melumpuhkan hak pengawasan BBK, dan yang jelas adalah memberikan seperti cek kosong kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstra, termasuk misalnya boleh membuat APBN yang
melebihi defisit yang diperbolehkan, yaitu 3%. Yang jelas adalah selain Perpu ini, ada undang-undang lain yang juga tiba-tiba disahkan begitu saja. Jadi kalau saya bicara pengesahan undang-undang Sobat Era sekalian, itu adalah kewenangan DPR dan pemerintah. Tapi jangan lupa, mayoritas DPR dikuasai oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itulah determinan faktornya harus kita lihat dari Presiden Jokowi, yaitu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya, yang ditengarai justru banyak titipan konglomerat tambang. Di undang-undang yang lama, sesungguhnya ada kesempatan bagi negara untuk menguasai tambang-tambang yang sudah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh penambang-penambang besar. Tetapi sayangnya, undang-undang itu, Undang-Undang 4 2009, itu dihapus, dicabut dengan undang-undang yang baru ini, dan undang-undang yang baru ini memberikan kesempatan pada konglomerat tambang untuk menguasai tambang 20 tahun ke depan. Jadi luar biasa sesungguhnya undang-undang ini yang tidak dibuat secara transparan dan partisipatif. Dua undang-undang. Ternyata belum selesai juga Sobat Era sekalian. Ada undang-undang ketiga, yaitu undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja yang kadang-kadang disebut orang undang-undang cilaka. Undang-undang cilaka ini menimbulkan pro dan kontra. Nanti kita akan bahas substansinya satu demi satu, karena kita tahu bahwa substansi yang resmi dan final itu baru didapatkan. Bayangkan, awalnya bilang 1035 halaman, lalu 905 halaman, dan sekarang 812 halaman. Dari sisi prosedurnya saja sudah bermasalah. Karena antara yang disahkan di sidang paripurna DPR dengan yang diserahkan kepada Presiden, sangat mungkin naskah yang berbeda. Bahkan Derajat Wibowo mengatakan kertas kosong saja yang disahkan di dalam rapat paripurna. Jadi Sobat RH sekalian, ada masalah di undang-undang ini. Nah, hal lain yang harus kita highlight adalah soal pemulihan ekonomi dikaitkan dengan COVID-19. Kita tahu semua negara menderita karena COVID-19 ini. Semua negara struggling bagaimana mengatasi COVID-19. Tidak terkecuali Indonesia. Tapi yang menjadi persoalan terbesar adalah soal keyakinan publik. Apakah pemerintah mampu meyakinkan publik bahwa dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sudah on the right track? Ini yang saya rasakan dalam subjektivitas saya, tidak ada, belum ada. Jadi pemerintah masih terkesan maju mundur untuk penanganan COVID-19. Masih melihat faktor-faktor ekonomi yang lebih determinan. Kenapa? Sederhana sekali. Faktor ekonomi bisa berpengaruh sangat signifikan dan besar dalam keberlanjutan kepemimpinan sebuah negara. Tahun 98 dimulai dari krisis ekonomi sesungguhnya, sehingga Pak Harto mengundurkan diri. Nah, tentu pemerintahan Jokowi belajar dari ini. Tapi masalahnya Sobat Era sekalian, kalau pemerintah on the right track dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka bekerja secara baik dan benar, maka sesungguhnya kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Jadi kekhawatiran akan kekuasaan itu pastilah datang dari penunggang-penunggang gelap kekuasaan, free riders, yang memanfaatkan kekuasaan untuk menumpuk kekayaan. Contoh kecil misalnya begini, kita bicara tentang pemindahan ibu kota, proyek yang bernilai 500 triliun kalau tidak salah. Sekarang apakah is it necessary untuk pindah ibu kota di tengah COVID-19 dan di tengah krisis ekonomi seperti saat ini? Rasanya enggak. Tapi kenapa misalnya program pindah ibu kota itu terus ingin dilanjutkan? Bisa jadi karena ada free riders. Mudah-mudahan saya keliru, mudah-mudahan saya salah. Tapi begini, kalau misalnya sudah dimulai kontrak-kontrak untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru dan kontrak itu sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, maka kelompok kepentingan atau interest group itu menginginkan agar program pemindahan ibu kota terus dilanjutkan. Tidak peduli
Apakah COVID-19 sudah berhasil diatasi atau tidak? Ini adalah logika yang sederhana saja, Sobat Era sekalian. Nah, hal-hal seperti inilah dalam rentang 1 tahun terakhir inilah yang membuat rasanya banyak sekali hal yang harus kita kritik, harus kita beri masukan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan terakhir, yang paling penting juga adalah soal watak otoritarianisme yang mulai muncul. Berkali-kali saya katakan, indikatornya adalah laporan dari Freedom House yang mengatakan sejak 2016 kita adalah negara separuh bebas, partly free. Berkali-kali saya katakan dalam kesempatan di video ini dan video-video sebelumnya. Dan itu mengindikasikan memang ada persoalan. Jadi ada sebuah krisis ekonomi, ada masalah penanganan COVID-19, tapi di sisi lain ada ruang ekspresi, ruang kebebasan yang makin sempit. Ya, terakhir misalnya penangkapan beberapa aktivis, termasuk aktivis kami, karena diduga menggerakkan, mempengaruhi demonstrasi unjuk rasa. Nah, ini saja sudah misleading saya katakan. Karena unjuk rasa itu bukan barang haram. Demonstrasi itu bukan barang haram. Yang haram itu adalah Anda merusak, Anda membakar, Anda melakukan tindakan yang anarkistis. Itu yang tidak boleh. Tapi mengaitkan antara opini di media sosial dengan tindakan yang anarkis tersebut, saya kira terlalu berlebihan. Bagaimana menarik kausalitasnya? Karena itu banyak spekulasi yang muncul. Wah, ini tidak ingin saja melihat ada kelompok yang barangkali nanti akan membesar, didukung oleh masyarakat, barangkali juga akan menjadi rival dari rezim yang sekarang berlangsung. Tapi bukankah Presiden Jokowi 2024 sudah akan selesai? Ya, tetapi jangan lupa, elit oligarki kekuasaan akan tetap ada. Mungkin saja oligarki inilah yang menginginkan dominasi di pemerintahan pasca 2024. Sehingga ada kecenderungan, ada persaingan, ada kerisauan, ada keinginan untuk menyetop kelompok-kelompok yang mungkin akan berkembang secara baik dan didukung oleh masyarakat. Ya, namanya analisis, bisa benar bisa tidak, tapi 1 tahun pemerintahan Jokowi, kalau saya mau mengatakan, tidak bisa saya mengatakan ada optimisme. Pesimisme itu tidak hanya karena COVID-19, tapi mungkin pada tentang leadership kepemimpinan yang dijalankan oleh the number one, primus inter pares. Kendati begitu, Sobat Era sekalian, saya selalu mengatakan bahwa kepemimpinan itu memang harus berjalan secara konstitusional, di rel konstitusional. Presiden SBY adalah presiden pertama yang memimpin negara ini secara paripurna 2 kali masa jabatan. Tidak berhenti di tengah jalan. Bung Karno berhenti di tengah jalan, Pak Harto mengundurkan diri, Gus Dur di-impeach, Presiden Megawati hanya 3 tahun masa pemerintahan. Yang sempurna adalah Presiden SBY. Harapan yang sama tentu kepada Presiden Jokowi juga. Namun, Sobat Era sekalian, PR yang disebutkan ini tentu harus dikerjakan. Hal-hal yang tidak baik tentu harus diperbaiki. Tetapi, hal-hal yang baik harus kita apresiasi. Harus kita akui baik kalau memang baik, dan akui, berani katakan kalau memang belum baik. Dan itulah tanggung jawab warga negara agar kepemimpinan tidak terperosok pada lubang yang kelam. Sehingga kepemimpinan tidak mencerahkan, tidak membawa kesejahteraan, tidak mencerdaskan, tapi justru menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ke depan negara ini akan lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kita harus berharap dan kita wujudkan janji-janji kemerdekaan kita. Karena itulah yang dibayangkan the founding parents kita. Negara yang gemah ripah loh jinawi, baldatun toyibatun warobun ghafur, dengan kepemimpinan yang baik dan amanah. Ya, Sobat Era sekalian, itu sedikit bicara mengenai 1 tahun pemerintahan Jokowi. Yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.